saya lihat channel YouTube beliau tidak menyalahi secara aturan ya, secara syariat tidak menyalahi, karena beliau mengatakan membasmi ilmu sihir ya, kalau saya tidak salah, ilmu sihir dan pembodohan. Saya tidak mendukung pembodohan. Kita harus ketemu, Imran. Kita bahas apa yang menjadi unek-unek, dipertanyakan langsung. Sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya, saya bukan tidak mau ketemu ataupun takut sama anaknya. Bang Imran Pate, ini video kedua saya untuk Bang. Malam saya akan bertemu DIJ. Ya, bukan begini. DIJ akan menemui. Yang tidak tahu, berarti abang nggak usah ikut campur kan? Bang buat konten seperti itu tujuannya Begini, apakah itu harus dibuat kayak gitu atau memang gimana? Atau memang apa penjelasan? Maksudnya saya ingin penjelasan dari abang kenapa harus begini. kan tahun 90. Ya. Wajar dong kalau dipanggil sih. Dia melakukan pembodohan. Wajar dong kalau saya mengatakan pembodohan. Nggak, tujuannya malam ini bang, kita salaman. Kita silaturahmi. Nah, silaturahmi, biar pemirsa, biar pengunjung channel Oke. sama-sama. Itu udah selesai. Saya pulang. Nah, ini kan udah kan? Nah, ini kan? Udah. Video yang pertama sekali yang saya balas waktu di hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun juga. 12 bulan yang lalu sobat, TIJ mendapat kritikan dari YouTuber Aceh yang bernama Imran Pase. Setelah sebulan kemudian, akhirnya Imran Pase dan Tengku Iqbal Johar sepakat untuk bertemu. Dan akhirnya pertemuan itu pun terjadi. Menarik untuk disimak sobat, bagaimana pertemuan antara Imran Pase dengan Tengku Iqbal Johar. Ayo kita sama-sama saksikan video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Saya perhatikan jauh-jauh hari beberapa videonya selalu mengoreksi dan mengomentari video orang lain ya, terutama video ustadz. Saya walaupun bukan mohon maaf, saya ini selalu memantau channel YouTube yang berbaur dengan agamis ya, agama ataupun syariat yang mensiarkan syariat Islam. Saya pantau, siapa yang bully, siapa yang tidak senang, saya bela. Itu bukan cuma channel YouTube Gus Idris. Saya pun belum kenal dengan Gus Idris, belum pernah ketemu dan belum pernah kontak secara langsung. Tapi saya lihat channel YouTube beliau tidak menyalahi secara aturan ya, secara syariat tidak menyalahi, karena beliau mengatakan membasmi ilmu sihir ya, kalau saya tidak salah, ilmu sihir dan dukun-dukun santet. Itu memang ada di dunia ini, yang namanya juga makhluk ya, tetap ada makhluk gaib, karena ada diciptakan oleh Allah. Masuk manusia, makhluk yang paling mulia diciptakan, dan iblis, setan, jin dan segala macam makhluk halus ada. Tapi ada juga manusia yang memanfaatkan ayat-ayat Allah untuk mengamalkan ilmu sihir. Itu tidak boleh, itu namanya syirik ya. Jadi saya perhatikan dalam video Gus Idris, beliau mengusir hal-hal yang berbau syirik, mensekutukan Allah. Itu yang beliau usir. Bukan beliau yang jadi dukunnya, bukan. Tapi dukun santetnya yang diusir. Itu menurut pemahaman saya. Siapa yang dukung pembodohan? Saya tidak mendukung pembodohan. Nah, saya tidak mendukung pembodohan. Apa yang dikatakan DJ tadi? Pembodohan apalagi? Geoblok. Apa itu geoblok? Saya tidak paham itu. Saya tidak paham geoblok, saya tidak paham. Tapi saya tonton video yang diposting oleh channel YouTube Gus Idris Official. Saya tonton. Jadi saya tonton masalah pengobatan itu dan masalah membasmi dukun-dukun santet. Itu saya dukung. Apakah ini memang kepentingan konten ya untuk income dan sebagainya? Terlepas dari itu semua, kita harus ketemu. Imran. Kalau memang sibuk, ya nggak apa-apa, konfirmasi. Saya sudah mengirimkan nomor WA saya di Instagram, ya. Coba hubungi saya. Kita ketemu, kita berjumpa, kita bahas apa yang menjadi unek-unek, dipertanyakan langsung.
Beliau katanya sering di Lok Sumawe, saya pun sering di Lok Sumawe. Cuman beberapa bulan ini saya sudah ke Aceh Jempa, Bang Imran. Di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya, saya bukan mencari musuh, saya bukan mencari persoalan baru, mencari permasalahan baru, bukan. Saya hanya ingin tahu mengapa Tengku Iqbal Johal YouTube channel suka sekali membongkar konten-konten teman-teman kita yang lain yang berkaitan dengan hal-hal gaib ataupun benda-benda kuno. Padahal kita sama-sama tahu di sini yang punya akun YouTube tentunya, yang punya channel YouTube dimanapun kita berada, ini sama-sama cari makan. Alangkah baiknya jika ada teman-teman kita yang buat konten agak sedikit kurang percaya di dalam pemikiran kita, lebih baik kita diam saja, karena mungkin mereka cari makan sama seperti kita. Nanti malam saya akan bertemu TIJ. Ya, bukan begini. TIJ akan menemui saya karena sudah ada masuk WhatsApp tadi, pesan dari WA yang bahwa malam ini sekitar jam 20 malam ataupun selesai sholat Isya nanti beliau akan datang ke tempat saya. Sudah saya tunjukkan tempatnya. Di mana. Saya yang tentukan tempatnya, beliau yang datang. Katanya beliau lagi di jalan. Insyaallah Imran nanti malam kita ketemu, biar semuanya selesai. Dan channel YouTube Gus Idris. Makanya saya perbandingkan. Oh ini TIJ-nya yang salah, TIJ-nya yang mengkritik. Makanya saya protes. Tapi TIJ udah ngirim pesan ke saya tadi, tidak masalah Imran, biasa kita dalam dunia per-YouTuban. Yang penting kamu harus konsisten, tetap fokus membuat konten-konten yang terbaik. Oh siap Bang TIJ, saya bilang. Jadi gimana Bang? Jadi kita ketemu? Oh tetap jadi. Nanti malam kamu tunggu saya di mana nanti saya yang datang ke tempat kamu. Boleh, saya bilang. Jadi kita buat video, terserah kamu aja lah. Nah, itu kata Bang TIJ. Untuk Bang Imran Pase, ini video kedua saya untuk Bang Imran Pase, dan ini juga merupakan video terakhir saya untuk beliau. Dan kenapa saya membalas lagi video ini? Karena mungkin beliau tidak punya akses untuk menghubungi saya. Jadi untuk Bang Imran, kalau ingin bertanya langsung atau bertemu dengan saya langsung, kita boleh komunikasikan di @iqbal.jo Instagram. Tidak mau ketemu ataupun takut sama Anda, bukan. Tapi waktunya mahal sekali waktunya. Tapi kalau mau ketemu di jalan mau, boleh. Kalau mau ketemu di jalan, tunggu di mana biar saya ke situ. Tapi kalau ke tempat Anda kan butuh waktu. Saya atur dulu gimana caranya, kapan. Saya udah membaca semua apa yang Anda kirim lewat IG. Oke teman-teman, TIJ udah datang ya. Saya sapa dulu ya. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, syukur alhamdulillah TIJ-nya sudah sampai, sudah ada di samping saya. Sebentar lagi saya akan bertanya kepada beliau dan beliau menjelaskan. Itu saja udah selesai sebetulnya. Kenapa ya bilang? Jelas lucu. Karena yang aja menurut. Yang pertama perkara channel Gus Idris. Ini kan masalah saya dengan konten kreator lain atau dengan channel lain. Ya. Bang Imran kemarin hanya bisa mengkritik. Ya. Masalahnya kan nggak tahu. Saya mengkritik channel Abang. Iya. Masalahnya kan nggak tahu. Tidak tahu ya. Kalau masalahnya tidak tahu, berarti Abang nggak usah ikut campur, kan begitu. Break dulu Bang. Mana pelayannya? Udah biarkan aja. Enggak, kita pesan kopi dulu Bang. Udah ntar. Silo Bang. Santai. Kita pesan kopi dulu. Enggak buru-buru Bang kan? Ini sama siapa ini? Memang khusus saya sendiri. Memang khusus saya. Udah kopi nanti. Iya, sabar Bang. Dek. Kenal Dek? Pesan kopi support tu, Bang? Ya, ini mentang. Pesan kopi support tu, Bang? Pakai putih Bang? Iya. Espresso. Itu kan gula aja tak tambah langsung dulu. Gula pisang. Oke. Bentar Bang ya. Saya jelaskan dulu. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya Abang buat konten seperti itu tujuannya apa? Tujuan saya kan sebetulnya saya pengunjung Pengunjung channel TIJ. Saya suka nonton channel Abang. Ya.
Saya nonton dari tahun berapa? Udah beberapa tahun saya nonton. Cuma baru-baru ini timbul dalam pikiran saya, TJ ini semakin lama kok semakin ini ke sana kritik ini. Jadi saya penasaran apakah itu memang sengaja abang buat ataupun gimana, atau memang harus dikritik? Kalau menurut abang selama ini gimana? Itu sengaja atau? Dulunya nggak ada kayak gini. Dulunya abang kan buat. Benar, enggak. Penarikan, Selama ini kita buat seperti itu. Kira-kira sengaja atau numpang tenar atau gimana? Kalau menurut saya sengaja ada sesuatu. Ada nggak indikasi itu numpang tenar? Oh nggak mungkin lah abang channel besar kok numpang tenar gimana? Subscribernya udah hampir 400.000. Nggak, maksud saya begini. Apakah itu harus dibuat kayak gitu atau memang gimana? Atau memang apa penjelasan? Maksudnya saya ingin penjelasan dari abang kenapa harus begitu. Nah, makanya saya, ini. Jadi yang sering dilihat itu, yang sering Bang Imran lihat itu, saya mengkritik channel apa aja. Gus Idris saja, yang lain saya nggak open. Kenapa dengan Gus Idris? Ya, saya lihat bahasanya bang sudah apa? Nggak sehat tuh bang kalau begitu. Kita kan sama-sama Contoh Aceh. bahasa yang nggak sehat seperti apa? Adalah bang, misalnya kalimat De Idris lah, atau apalah ada. Lah orang dia Ini ada umurnya nih, baru Ini 30 tahun. Ada nih di ini. Enggak maksudnya. Dia kelahiran tahun 90. Ya. Wajar dong kalau dipanggil deh. Dia melakukan pembodohan. Wajar dong kalau saya mengatakan pembodohan. Iya, iya. Tapi gini bang, kita kan ini sama-sama Aceh ya. Yang sama-sama orang Aceh bang. Abang keturunan Ampun, Duku. Iya betul, boleh. Kue kena. Enggak, maksudnya ini etikanya bang, yang saya protesnya. Etikanya di mana? Etika bang dalam membuat konten, ya, mengkritik channel orang lain. Ini Itu mungkin live-nya dimatikan dulu atau gimana? ya udah, gimana kita matikan dulu? Enggak, terserah mau gimana. Kita bahas ini di belakang layar atau seperti apa? Belakang layar aja, kalau enggak ya. Hah? Belakang layar aja ya. Ya. Gini, biar teman-teman lihat. Oke, sahabatku semuanya, malam ini bagi kalian yang menginginkan ketemu dengan Imran Paseh, saya sudah ketemu dengan beliau, ya. Geser sini lagi bang. Dan Biar mungkin nampak. beliau selama ini mempertanyakan kenapa saya suka ngurusin konten Channel. lain. Ya. Dan abang ngeritik itu bukan hanya pada saat saya membahas tentang si Idris. Yang lain nggak ada. Sebelumnya kan udah. Apa? Kenapa saya harus membahas konten orang musir-musir setan atau nangkap setan? Ya itu Gus Idris. Yang lain nggak ada. Bukan. Coba ini ada buktinya sama saya nih. Tapi saya enggak, ini kan saya sudah pernah membuat klarifikasi Ya? tentang video Bang Imran buat yang pertama sekali itu sebelum saya membahas si Idris ini. Iya. Ini. Sebentar. Ya. Ingat nggak? Atau sudah lupa? Ya udah. Ini. Enggak. Abang taruh api dulu. Enggak, ini lihat dulu. Enggak. Tujuannya malam ini bang, kita salaman. Kita silaturahmi. Silaturahmi biar pemirsa, biar pengunjung channel Oke. sama-sama. Itu udah selesai. Coba lihat. Saya pulang. Ntar lagi Ini kan udah kan? Nah, ini kan? Bentar, tunggu. Video yang pertama sekali yang saya balas waktu di hutan. Masih ingat? Itu kan sebelum saya membahas si Idris ini kan gitu. Oh. Nah, kemudian dibuat lagi. Saya nggak menganggap Bang Imran itu pansos. Saya nggak menganggap Bang Imran. Nah, mungkin pemahaman Bang Imran dengan pemahaman saya agak sedikit berbeda. Ya. Jadi yang saya perhatikan di sini, kalau teman-teman mau membuat channel settingan apapun nggak ada urusan kita. Tapi Ya. kalau sudah masuk ke ranah agama, mendompleng agama, kemudian pemahamannya bukan berbeda tapi menyimpang, Iya. kita sebagai anak Aceh, katakanlah bukan orang Aceh, sebagai pemuda Islam kita berhak untuk meluruskan hal yang demikian. Ya bang, tapi semua channel abang ini abang tegur. Semua sampai bambu petok kan nangis, sampai sumpah mubahalah. Thank you. Sampai Ibu dia nggak deh apa? Oh gitu. sampai mubahalah. Nggak, bentar dulu bang. Abang masih marah nggak sama saya? Kalau saya nggak pernah Nah, membenci. makanya sebetulnya kita jelaskan dulu tujuan silaturahmi. Oke, terserah. Tujuan saya undang abang kemarin ini, saya kirim lokasi tadi. Siap. Nah, kalau enggak abang jumpai saya pasti ke sana. Ini sengaja abang dari sana, dari Luk Sumawe, dari Birun kemari. Enggak, saya ada misi lain. Cuman kebetulan
Saya Kemarin di lihat, Melabu waktu saya telepon abang di Melabu bang. saya lihat live-nya udah berapa kali, katanya udah ke Harimau Kupas. Ya, itu waktu berangkat kemarin. Ya, Bang. makanya. Di samping markas abang. Makanya hari ini lu mau merempok lentung menurut. Alhamdulillah, terima kasih kan. Yang penting semuanya jelas biar pengunjung Ini channel belum abang. saya jelaskan, belum apa-apa, Ya belum udah, saya jelaskan. udah abang lanjut jelaskan aja. Yang penting abang tenang, jangan marah-marah, jangan emosi. Kita bukan jadi musuh. Saya bukan emosi, berantem. saya bukan emosi. Saya hanya menjelaskan. Ketika kita menjelaskan sesuatu, masa cengar-cengir? Kan nggak mungkin saya cengar-cengir. Siap bang. Lanjut bang. Bentar, pemirsa, kita menunggu mendengar penjelasan dari abang TJ ataupun Ampun Duku Iqbal Johan yang selama ini mengkritik channel-channel orang lain ya tentang masalah benda-benda gaib Oke. ataupun pembodohan menurut beliau. Oke. Saya perlu penjelasan pada malam ini teman-teman. Tidak ada misi lain ya. Boleh saya Jangan minum sedikit? silakan. Jadi jangan beranggapan ini mau berantem mau ini, tidak ada. Alhamdulillah beliau orang baik ya. Ampun, ini Ampun keturunan Udah. baik-baik ini Jadi ya. gini. Oke bang, coba jelaskan. Awalnya kalau misalnya pengakuan abang itu udah pernah nonton video saya dari yang dulu-dulu, tentu abang tahu bahwa di video saya yang dulu itu lebih kepada tentang budaya Aceh Ya. yang ada di Rusia, Ya. kemudian budaya Rusia dan Itu sebagainya. pernah sampai masalah sedati Udah. Kemudian kenapa akhir-akhir ini mengarah ke dan awal saya membahas konten lain itu adalah konten bambu petuk. ya. Nah, yang pertama saya melihat ada banyak sekali penyimpangan. Oh bang, saya potong sedikit. Bambu petuk tidak separah ini bang. Enggak, ini saya jelasin. Enggak, bahasa abang Enggak. kalau bambu petuk beda. Maksudnya ini mau dijelasin atau abang yang mau jelasin ke ini? Atau Bukan. ingin saya yang jelasin? Barusan ini kita dari rentetannya saya dari interupsi awal. saya interupsi barusan numpang bicara. Ya udah, lanjut bang. Nah, jadi bambu petuk itu katanya punya karomah. Kalau bahasa Aceh keramat. Ya, Setahu kita, walaupun kita bukan orang yang ngaji, ya. yang namanya karomah itu, yang namanya keramat itu tidak untuk sekedar bambu seperti itu. Apalagi diasepin dengan menggunakan bahan kimia. Itu kan sulap. Nah, kemudian ada kantung macan yang membanding-bandingkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan menyimpang. Ada tuh bang videonya. Ada. Sudah Sama saya masih ada. Sama saya masih ada dan sudah saya bahas video itu. Masih ada di deretan konten-konten saya. Udah. Kemudian saya memberikan kritik kepada yang bersangkutan karena saya tidak tahu nomor HP-nya, saya tidak tahu Instagram-nya. Jadi saya memberikan komentar dengan cara menulis, "Bro, itu sudah jauh, tolong diklarifikasi." Bukan maksud saya membenci atau marah sama yang bersangkutan, tetapi responnya malah diabaikan, tidak ada respon, bukan respon ya, tidak ada respon. Kemudian saya buatlah video dengan menyindir, tidak paham. Dah. Langsung saya tunjuk orangnya, sebutkan namanya. Marah, nantang, ingin ketemu, nggak jadi, nggak berani datang. Kemudian udah sampai kita deal-dealan, sampai ajak ketemuan, pembuktian bareng segala macam, melempem minta maaf, anggap saudara, udah selesai, putus di situ, jadilah saudara. Sampai kita singkat kata aja. Ya. Kemudian konten-konten horor itu, dan itu nggak ada. Ada ya, Kita Pak? percaya ada yang namanya penampakan iblis, setan, segala, kita percaya. Tapi nggak seperti itu, nggak padat seperti itu. Abang sendiri main di hutan, main di kampung, mungkin di areal-areal yang mungkin menurut sebagian orang angker, pernah nggak jumpa barang seperti itu? Pernah bang? Belum pernah jumpa. Berarti abang masih tergolong orang yang baik. Nggak pernah, karena dulu saya juga pernah di hutan hampir 4-5 tahun lah, tapi bukan hutan belantara ya, maksudnya di pemukiman penduduk di pedalaman lah. Ya masih kebun lah. Iya, tapi tidak ada jumpa yang hal-hal seperti itu. Maksudnya begini bang, abang jangan salah paham ke saya. Kita sama-sama Aceh, sama-sama Biren sama Aceh, semuanya dekat. Saya kalau masalah ini bang, saya nggak peduli mau orang sesuku sama saya, seagama sama saya, ataupun orang lain. Kalau yang namanya pembodohan tetap kita serang. Ya, maksudnya saya pribadi ini, saya kan tidak menyerang yang lain, cuma channelnya, ya. Saya Tidak juga menyerang pribadi abang, ke abang siapa, anak siapa, saya nggak pernah. Saya juga nyerang. Saya tadi dalam video tadi mungkin secara halus ya sudah saya minta maaf ke abang.
Saya pikir malam ini abang pura-pura hanya canda ataupun hanya sekedar biar Imran itu senang. Tiba-tiba tadi masuk SMS, kamu di mana? Lalu saya kirim, waduh betul-betul Memang rupanya. karena kebetulan saya di sini dan ini harus dikelirkan supaya Iya, teman-teman yang lain iya. juga Teman-teman udah nonton nih mungkin. nggak salah paham. Gitu. Oke, kalau begitu kita mandikan live-nya. Udah. Lebih bagus seperti itu Kita karena bicara teman-teman kalau untuk sahabat TJ udah pada paham maksud saya itu apa, keinginan saya itu apa, mereka sudah pada paham. Cuman ya teman-teman Bang Imran, kalau saya sendiri nggak masalah. Ya, satu lagi Bang ya. Ini mohon maaf, kenapa harus saya itu aja saya tanya. Abang kenal nggak dengan Gus Idris? Pernah teleponan, kontak? Pernah. Saya udah pernah. Banyak kan? Bahkan ada saya pertama kali membuat konten tentang si Idris ini karena ada konten dia yang di situ sudah dihapus ya. Iya. Kemudian ada yang re-upload pembahasannya bahwa ada pernyataan yang sangat mengganggu sekali. Ya, tentunya ketika kita menelusuri yang namanya akidah kita sebagai seorang muslim. Iya. Itu dimana jin bisa menyerupai Allah itu sangat naudzubillah min dzalik. Kita nggak bisa terima itu. Lalu saya protes dengan bahasa yang lembut, mungkin keceplosan, mungkin kepleset atau segala macam, bahkan nggak digubris. Kemudian itu fans fanatiknya datang ke konten saya, ngehina, kemudian membenarkan ucapan yang sesat dan menyesatkan itu, ya. Makanya saya membuat video lagi, sedikit keras. Orang kalau nggak bisa diajari dengan cara lembut, dengan cara dibelai, maka digampar. Oh gitu. Saya siap dengan apapun resikonya yang saya lakukan itu. Abang jangan gampar saya. Kita nggak ada urusan sebenarnya. Cuman abang aja yang ikhlas. Inilah Bang Aceh Bang, suasananya seperti ini. Saya nggak nyangka Bang mau datang. Saya pikir Makanya saya biasa di tempat ini. Terima kasih. Udah. Ini saya luruskan dulu. udah kita lupakan itu aja boleh. Kita matiin ini, kita tutup nih gimana? Enggak, kalau saya nggak apa-apa. Nggak ada apa? masalah. Saya sama abang nggak ada masalah. Sama abang nggak ada masalah. Nanti saya tanya lagi, parah lagi nanti. Nggak usah. Kalau memang mau ditanya silakan, nggak apa-apa. Ya, itu aja yang karena saya lihat bahasanya Bang, bahasa dengan Gus Idris. Aduh, ini TJ gimana nih? Kenapa begini? Dan saya bertanggung jawab dengan bahasa saya. Kan di dapur polisi kemarin. Mau dilapor polisi, mau diajak ke pengadilan, dan itu yang saya tunggu sebenarnya. Tapi hari ini belum ada yang Kemarin ada di dapur kan? nggak ada pemanggilan ke saya. Saya baca saya lihat nonton di live itu. Bahkan kalau misalnya saya mau melapor bisa aja. Cuma itu kan persoalan sepele. Orang yang seperti itu dikit-dikit melapor, itu mentalnya nggak bagus, mentalnya kacung. Tapi nggak masalah. Ya udah. Pokoknya nanti setelah ini saya tidak lagi membuat video menyebut-nyebutkan nama TJ ya. Nggak apa-apa. Kalau memang abang mau nyebut nama saya, mungkin dengan itu kita bisa jadi kenal atau seperti apa. Atau Abang kan udah kenal saya katanya kemarin di telepon, udah pernah lihat saya. Iya. Siapa yang nggak kenal Bang Imran? Kapan abang lihat saya? Abang kan masalah politik, ya kan? Masuk di masalah politik. Saya nggak masuk ke ranah seperti itu. Mau ngoreksi politik Sorry, saya nggak mau. rambutnya gimana nih asli? Banyak ini orang baik-baik. Saya pikir langsung Oke teman-teman, saya Kita pamit dulu. Mungkin kita stop live-nya kalau memang ingin lanjut ngomong. kita ngobrol ya. Nanti Karena di ada belakang hal layar. penting yang ingin saya Ya, jelaskan. serius Bang, sama siapa Bang? Sendiri. Sendiri ya? Enggak, kalau ada kawannya suruh naik aja. Enggak. Nanti Bang, bentar saya tutup ini dulu ya. Saya tutup ini dulu, nanti kita duduk ini ya di belakang layar ya. Siap. Salam sapa buat sahabatku semuanya yang berada di seluruh Nusantara. Assalamualaikum, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Pada malam ini saya sudah bertemu dengan TJ yang hampir 2 bulan, 1 bulan lebih lah. Kami teleponan nggak bisa ketemu. Saya pikir TJ sudah kemana? Apa sudah ke Rusia atau kemana? Karena kemarin hilang kontak waktu saya di Melabuh. Saya telepon pulang dari Banda Aceh, kita duduk nggak sempat. Alhamdulillah tadi pagi beliau langsung menyapa saya lewat WhatsApp dan saya balas, malam ini sudah ketemu. Mohon izin teman-teman dan terima kasih semuanya yang sudah menonton channel YouTube Imran Pase. Mohon izin saya bicara sama Abang TJ sebentar karena ada hal-hal yang tidak bisa kami publikasi. Terima kasih saudaraku.
saudara seiman, sebangsa, setanah air. Terima kasih semuanya, jangan salah paham. Kami abang sini dulu, salaman dulu di belakang layar. Kami udah salaman ya. Oke ya teman-teman ya. Ya. Clear ya. Ya, clear. Oke ya. Kami ngomong di belakang layar aja, nggak enak nanti terpancing nanti teman-teman lain ya. Putar kameranya katanya. Mari aja. Nih Bang Imran nih. Nih orangnya kan? Assalamualaikum. Nampak bang. Nampak udah. Ini orangnya kan? Bener Imran Paseh kan? Maaf teman-teman, saya lagi kurang fit, tapi karena beliau yang udah datang ya udah saya jumpai. Maksudnya beliau udah datang ke tempat saya ini, ke tempat saya bekerja. Oke. Ya. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendukung channel Imran Paseh. Sebetulnya TJ ini orang baik, cuma saya yang mungkin yang sedikit kurang paham ya. Oke, udah jelas. Beliau, ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Salam komandan dulu. Salam komandan. Oke, siap. Gini. Nah, Ya. udah ya. Oke. Demikian sobat, sama-sama kita saksikan pertemuan antara Imran Paseh dengan Tengku Iba Johar, di mana hasil dari pertemuan ini ternyata membuahkan hasil yang manis, di mana kedua orang ini akhirnya sama-sama memahami dan menjadi teman. Demikian sobat, mudah-mudahan hal ini bisa kita ambil hikmahnya. Salam sehat selalu dan cerdaslah dalam menonton tayangan. Gunakan akal sehat kita agar kita tidak tertipu terhadap tayangan-tayangan yang membodohkan.